Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara Bincang Santai, di mana kita akan berbincang tentang berbagai hal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai rasisme. Ini tema yang sekarang mungkin lagi hangat ya. Ya, karena di negara Amerika Serikat ada satu penduduk, kejadian ya, mana satu penduduk yang muncul kembali terbunuh karena alasan, dan salah satunya adalah alasannya rasisme. Maka dari itu saya penasaran, bagaimana rasisme dalam pandangan Islam? Wah, kalau kita ini ya, kayak kita tarik dari awal sekali, kenapa muncul ini kan? Karena ada perasaan jauh lebih baik, ya. Ada ta'asub namanya, ya, fanatisme, kesukuan, fanatisme karena merasa ras yang terbaik dan lain sebagainya. Kalau dari awal mungkin ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kenapa diusirnya iblis dari surga, itu juga karena disebabkan karena kesombongan. Kenapa alasan muncul sombong itu? Karena merasa lebih baik. Ketika ditanya alasannya, mengapa engkau tidak memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, jawabnya oleh iblis, aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Tanah yang secara kualitas jauh lebih rendah daripada bahan penciptaan iblis, yaitu api. Nah, memang di dalam agama manapun sebetulnya melarang ya, rasisme ya. Dan di awal-awal ketika zaman jahiliyah, di mana manusia dibedakan berkasta-kasta, ada kaum bangsawan, ada para budak, ya, seperti Bilal bin Rabah, ya, orang-orang yang miskin, ya, Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lain. Di sini Rasulullah SAW betul-betul menanamkan kepada para sahabat untuk tidak melihat warna kulit, ya, tidak melihat bentuk fisik, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah takwa. Maka inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ketika ada gejala untuk ke sana, ya, kenapa? Karena memang ini sudah menjadi budaya sebelum Islam datang, merasa lebih baik dari suku ini, lebih baik dari suku ini. Orang muhajirin lebih baik daripada ansor atau sebaliknya. Maka Rasulullah mewanti-wanti betul. Begitu ada gejala, Rasulullah langsung memberikan memberikan teguran. Kata Rasulullah, janganlah kalian memanggil dengan panggilan wahai kaum ini, wahai kaum ini, wahai kaum ini. Tinggalkan itu. Begitu kalian masuk dalam Islam, maka semua kalian adalah bersaudara. Da'ahu fa'innahu muntinah. Tinggalkan kesukuan-kesukuan itu. Ta'asub itu karena muntinah, karena berbau busuk. Maka kalau kemudian ada sahabat-sahabat dari berbagai negara, ya, dari suku, ya, ada Bilal bin Rabah dari Habsyi, ada dari Salman dari Farisi, ya, dari Persia, kemudian dari Roma, Ar-Rumi, ya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang Islam itu menyatukan suku, ras dan sebagainya, sehingga semua orang berkesempatan untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi sikap seorang muslim untuk supaya tidak terjebak dalam rasisme dan menghadapi rasisme, sikap seorang muslim menghadapi rasisme ini bagaimana? Iya, benar. Jadi pertama kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa memang penciptaan manusia itu diciptakan dari nutfah, ya. Min nutfatin amsyajin nabtarihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi memang kita ini bahan sama, semuanya sama.
Kemudian memang sudah ditentukan oleh Allah, si ini kulitnya putih, yang ini kulitnya hitam, yang ini rambutnya lurus, yang ini rambutnya keriting. Kenapa? Lita'aruf, untuk saling kenal mengenal, untuk saling mensyukuri apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal saja kemudian Allah tidak melihat dari bentuk fisik. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi misalnya untuk mengikuti, mentaati para pemimpin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, walaupun pemimpin itu adalah orang yang berkulit hitam dan berhidung pesek. Ada hadis-hadis seperti itu. Artinya komitmen kita ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan ketentuannya, baik fisik maupun warna kulit dan sebagainya, budayanya. Ya, kita harus menerima, dan itu semua baik. Tidak ada yang tercela dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, tinggal dengan segala macam perbedaan itu, itulah yang disatukan dengan ukhuwah Islamnya. Maka hikmah yang paling besar itu ketika kita wukuf di Arafah. Ketika kita wukuf di Arafah itu semua ragam manusia dari berbagai suku bangsa, dari manapun datang, sama di situ menyembah Tuhan yang satu, melakukan ibadah yang satu, yaitu wukuf di sana, dan semuanya meminta kepada Allah ampunan dan lain sebagainya, sama dengan bahasa yang sama, itu disatukan dengan niat yang baik. Jadi tidak lagi memandang aku lebih baik. Bahkan orang Arab sekalipun ditegur oleh Rasulullah SAW, la fadla li Arabin ala ajami. Tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang yang non Arab, kecuali takwa. Dan dalam sejarah muncul para panglima, muncul para penguasa, muncul para raja-raja yang kadang-kadang bukan dari keturunan Arab. Ya. Nah, ini menunjukkan memang bahwa menjadi PR yang besar bagi semua manusia, bangsa, negara manapun untuk belajar dengan bagaimana mensikapi rasisme ini. Ini karena akan muncul kembali. Betul. Akan tiba-tiba akan muncul, bergejolak lagi. Karena banyak sekali kasus rasisme yang tidak terliput oleh media. Betul. Contohnya mungkin di dalam negeri ada. Kita berbicara di negara orang lain, ternyata di kita sendiri juga ada. Ada terjadi seperti itu. Nah, ini tadi karena mungkin ya ada faktor-faktor sosial, perbedaan, mungkin kesempatan untuk meraih kesejahteraan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Ini yang memicu munculnya kasta. Ya, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk memprovokasi munculnya perpecahan rasisme ini. Nah, ini tentu kita sebagai umat Islam harus mampu menjadi perekat, penyatu. Untuk kemudian tidak terjebak, kemudian terpancing untuk ikut-ikutan, menambah jarak ya. sesama. Karena Islam itu kan satu, dia damai. Betul. Bersama. Antara misalnya jamaah gitu ya. Ya, mayoritas dengan minoritas. Antara pribumi dengan non pribumi. Nah, itu sering sekali dibenturkan ke arah tadi rasisme. Ya. Dan pembauran, asimilasi, pembauran yang terjadi di negara kita ini, masuknya Islam ke Nusantara ini luar biasa, ya, menjadi pelajaran contoh bagi kita sekarang ini bagaimana para dai, para doa, para ulama-ulama terdahulu bisa menebarkan rahmat Islam itu di Nusantara ini tanpa harus menghancurkan dan merusak budaya yang sudah ada. Nah, itu mungkin ya sampai saat ini menjadi kajian menarik di dunia Islam, ya, bagaimana masuknya Islam di Nusantara ini kemudian tidak dengan menumpahkan darah, tidak dengan pembunuhan dan lain sebagainya, tapi menggunakan cara-cara yang lebih damai dengan budaya, dan itu menjadi ciri khas ya Islam, ya.
Karena Islam itu damai. ya membawa kedamaian, membawa keselamatan. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kepada Ustaz Toto Haryanto. Ya, semoga kita bertemu lagi. Ya, silakan kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa negara sebesar Amerika sekalipun dan menjadi kiblat demokrasi, ternyata ya harus banyak belajar juga dengan hak asasi manusia ya, dan tentunya Islam inilah sebagai solusi yang pernah memberikan jalan keluar yang terbaik dari masalah-masalah kemanusiaan, termasuk masalah rasisme ini. Demikian. Ya. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.